Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ahli syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para guru, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita mengungkapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana pagi hari ini kita oleh Allah dikaruniakan sehat, bisa bangun dari tidur kita dalam kondisi baik, mampu Allah ringankan langkah kita menuju ke rumahnya yang mulia, masjid, untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita masih dikaruniakan ringan hati kita untuk tetap bertahan setelah sholat subuh dalam rangka niat thalabul ilmi, di mana tempat kita duduk ini, kata Nabi, bagian dari raudhatan min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga. Mudah-mudahan yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini termasuk orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di taman itu biasanya nyaman sehingga kadang-kadang sampai ke bawah ngantuk, ya wajar namanya di tempat yang nyaman. Maka tidak ada larangan ngaji dengan ngantuk karena waktunya waktu pagi. Mudah-mudahan sekali lagi Allah golongkan kita termasuk hambanya yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat ma'as salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan membacakan sebuah ayat Allah, tepatnya surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Kalau satu ayat penuh mengandung 3 keterangan. Yang pertama tentang celaan Allah bagi para ulama Yahudi dan ulama Nasrani yang mereka kebanyakan memakan harta manusia dengan cara yang batil.
Yang kedua, keterangan tentang celaan Allah bagi orang-orang kaya yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, bentuk siksaan akibat dari kebakhilannya itu dengan siksaan yang menghinakan. Yang akan saya bahas adalah poin kedua dan ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap orang pasti mendambakan hidupnya bisa banyak harta, tetapi ketika Allah berikan sudah banyak harta, kebanyakan manusia menumbuk-numbuknya dan tidak menjadi orang yang mudah berbagi dengan sesama. Sehingga banyak dalam ayat Al-Quran Allah sindir, Allah ancam. Di antaranya dalam surah Al-Humazah. Kemudian di antaranya pula hari ini dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ini biasanya tidak saya baca makna satu persatu, tapi ketika saya ngobrol dengan Pak Ustadz Haji Mulyana tentang hal ini, beliau menyampaikan kalau kita baca maknanya, aslinya, itu kita berharap, makasih Pak, berharap tabarukan kepada guru kita, mengharap keberkahan dari guru kita. Karena dulu guru kita menyampaikannya itu maknanya begitu per kata, maka kita atau saya menyampaikan kepada jamaah pun harusnya seperti itu, agar mendapatkan tambahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita ihtiram, memuliakan para guru kita. Maka izinkan saya menyampaikan satu persatu kata dari sepotong saja karena waktunya terbatas, dari yang poin kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Walladzina utawi wong-wong akeh yaknizuna kang padha nyimpen utawa nimbun sapa alladzina adzhaba ing emas wal fiddata lan selaka. Ini yang orang bukan dari Jawa Tengah, Jawa Timur mohon menjadi pendengar setia dulu. Wala yunfiquna halan ora gelem belanjaake sapa alladzina ha ing fiddah atau adzhab wal fiddah, emas lan selaka, fi sabilillah ing dalane Allah atau agamane Allah, fabasyirhum
mongko awayo bebungah wahai Muhammad hum ing alladzina wong-wong akeh mau bi'adzabin alim kelawan siksa alimin kang banget larane. Nah, yang Dr. Yani juga nggak tahu opo karpe. Satu lagi, yauma yuhma ing dalem dinane din panasake alaiha ing atase mas lan selaka fi nari jahannam ing dalem neraka jahannam fatukwa mongko den obong mongko den bakar. Ahli tafsir memudahkan pengertian ini, fatukwa mongko den setrika biha kelawan mas lan selaka ingkang wis dipanasake mau jibahuhum apa pira-pira bathuke alladzina wa junubuhum lan pira-pira lambunge alladzina wa zuhuruhum lan pira-pira gegere alladzina. Hadza den ucapake hadza ma kanastum ikilah ma mas lan selaka atau barang kanastum kang wis sira kabeh simpen nalika ing donya li anfusikum namung kanggo awak ira kabeh fadzuku mongko rasakno ira kabeh ma ing barang kuntum kang wis ana sira kabeh taknizuna padha nyimpen padha nimbun. Supaya lebih jelas kita artikan bahasa Indonesianya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba, di antara manusia itu banyak yang suka menimbun emas dan perak. Kalau di negara kita mayoritas emas. Sering kita melihat ketika KPK menggeledah rumah seorang pejabat tinggi, ditemukan emas batangan seberat kiloan gram. Nah, kalau di Jamaah Masjid Al-Fajar mungkin ada 1-2, ya mungkin banyak, tapi tidak sebanyak sampai berkilo-kilo. Tapi emas itu kan kurang dari 1 ons saja, kalau sudah memenuhi syarat, sudah setahun sempurna jadi miliknya, sudah batas 1 nisab, kan wajib dikeluarkan zakatnya. Ini yang Allah singgung adalah orang-orang yang hanya menyimpan saja untuk keperluan dirinya dan keturunannya, tapi tidak mau mengeluarkan kewajiban dari Allah zakat dari emas atau perak yang disimpan tersebut. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika ayat ini turun itu para sahabat kaget. Kenapa? Karena kebanyakan sahabat pun menyimpan emas dan perak ini sebagai tabungan yang mudah. Kalau berupa ternak, berupa kebun, itu kan perlu perawatan dan perlu waktu untuk mengembangbiakkan. Tapi kalau emas cukup disimpan saja, menunggu kalau harganya naik atau mungkin kebutuhannya mendesak baru dijual. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi kita langsung memberikan keterangan yang intinya atau artinya celaan pula bagi orang yang menimbun emas. Sampai beliau bersabda yang artinya begini, kebinasaanlah bagi orang-orang yang menimbun emas dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang menimbun perak. Beliau bersabda begini sampai 3 kali, sehingga para sahabat itu semua kaget. Sampai sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib dulu mengatakan ayat ini memberatkan para sahabat, memberatkan kaum muslimin. Kemudian sahabat Umar lebih keras lagi. Wah, kalau begini
saya nggak boleh diam, saya harus mencari tahu apa maksudnya. Kemudian datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wahai Nabi Allah, ayat ini memberatkan kami semua ya Allah. Kalau kami tidak boleh menyimpan emas dan perak, lalu apa lagi yang harus kami simpan sebagai tabungan persiapan kalau suatu saat kami membutuhkan, anak-anak kami membutuhkan. Maka Nabi bersabda, lisanan dzakiran, masih banyak yang bisa engkau simpan. Di antaranya adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kan tidak mudah, apalagi bagi kita orang awam yang kesibukannya sekian puluh persen tidak berkaitan dengan masalah ibadah. Tentu melatih lisan kita untuk senantiasa berzikir itu sangat sulit. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang senantiasa pandai bersyukur. Ini pun agak susah. Dan yang ketiga adalah wa zaujatan tu'inu ahadakum ala dinihi. Yang ketiga yang bisa engkau simpan adalah istrimu yang senantiasa bisa membantumu dalam mentaati agama Allah. Dalam riwayat lain dikatakan, Ibnu Abi Hatim radhiyallahu an meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, setelah ayat ini turun, maka hal itu memberatkan kaum muslimin. Mereka berkata, tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat meninggalkan harta benda untuk anak-anak kita sepeninggal kita. Maka sahabat Umar bin Khattab berkata, aku akan mencari jalan keluar untukmu. Maka sahabat Umar kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menanyakan, ya Nabi Allah, tolong terangkan maksud ayat ini. Karena pemahaman para sahabat, ayat ini memberatkan kami semua. Seakan-akan kami tidak boleh menyimpan emas dan perak untuk persiapan hari depan kami dan juga anak-anak kami sepeninggal kami. Maka Allah bersabda, innallaha lam yufridil zakata illa li thayyiba ma baqiya min amwalikum. Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya sisa hartamu itu menjadi baik. Wa innama faradul mawarith litakuna liman ba'dakum. Dan Allah mewajibkan mengatur pembagian waris kepadamu adalah untuk anak-anak keturunanmu supaya masih ada harta benda sepeninggalmu. Dengan keterangan ini maka fakabbara Umar, maka Umar kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ternyata tidak seperti yang difahami oleh para sahabat, boleh menyimpan emas, boleh menyimpan perak, tapi jangan lupa dikeluarkan kewajibannya kepada Allah, yakni zakat dari emas dan perak itu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, summa qala lahu ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar. Maukah kamu wahai Umar ku beritahukan simpanan seseorang yang paling baik? Tentu sahabat Umar mengatakan, baik ya Rasul. Nabi bersabda, al mar'atus salihah idza nadhara ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatha wa maluka. Wahai Umar, simpanan terbaik bagi kalian adalah istri yang salihah. Ini jangan pemahaman jangan dibalik. Ini mentang-mentang ngajinya subuh campur ngantuk. Tadi Ustaz Badri mengatakan bahwa simpanan terbaik itu adalah istri simpanan. Nah ini berabe kalau dibalik begini. Istri yang baik adalah simpanan yang baik adalah istri yang solihah, ya istri kita itu. Bukan suruh nyimpan istri yang lain, maksudnya bukan begitu. Ya. Seperti apa istri solihah itu? Idza nadhara ilaiha sarratka. Istri solihah adalah istri apabila engkau memandangnya
dia menyenangkan hatimu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir termasuk istri yang salihah. Ketika suaminya memandang, jangan cemberut bu, jangan komentar, apa sih pak, lihat-lihat mulu. Padahal kalau ibu dilihat suami kemudian senyum saja, pahalanya luar biasa. Apalagi sampai begitu dipandang kemudian ibu nyium suaminya, pahalanya sama dengan nyium Hajar Aswad. Luar biasa kan? Ya. Anggap saja kalau dulu waktu haji umrah belum bisa nyium Hajar Aswad, di rumah ternyata banyak Hajar Aswad. Pipi suami, para suami adalah menjadi bukan karena itemnya, bukan, tapi menjadikan kita dapat pahala besar kalau kita mau memperlakukan itu seperti kita semangatnya untuk mencium Hajar Aswad. Wa idza amartaha ata'atka, ketika engkau menyuruh istrimu itu, istrimu kemudian semangat untuk melakukannya, tidak sambil ngomel. Mah tolong bikinin kopi, istri langsung ngambil kopi. Pak, gulanya nggak ada, pakai apa ini? Ya kopi doang nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh kemudian ada komen-komennya, ya paling nggak enak lah. Ini nggak jadi pahala, tapi malah menjadi dosa. Wa idza ghibta anha, ketika engkau tidak ada di sampingnya, alias sedang keluar rumah, hafizatha, dia bisa menjaga dirinya, wa maluka, dan harta bendamu. Jadi etikanya, aturannya memang walaupun kita tidak seperti di daerah Arab, tapi ketika kita bertamu kepada seseorang teman kita sedang tidak ada, adabnya seorang istri jangan silahkan pak masuk, suaminya nggak ada suruh masuk, nanti akan menjadi fitnah. Kalau nggak enak kemudian mempersilahkan kita masuk, ya kita yang harus tahu diri. Oh mohon maaf bu, bapak lagi nggak ada, jadi nggak usah masuk aja, jangan malah kebalikannya. Oh iya bu, nah, nanti malah jadi dosa. Itulah simpanan yang terbaik bagi kita yang tidak punya harta benda adalah istri yang salihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian malayung fikunaha fi sabilillah, tidak mau mengeluarkan zakatnya yang telah disyariatkan kepadanya untuk jalan Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, fabashshirhum bi'adzabin alim. Bahasanya berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Siksa kok gembira? Maksudnya dia senang ketika mengumpulkan emas dan menimbunnya, maka seakan-akan siksa neraka akibat dari perbuatannya itu pun senang menurut mereka, walaupun sejatinya tidak senang. Tapi indahnya bahasa Al-Quran seperti itu. Lalu bagaimana atau bentuknya apa siksaan Allah dari orang seperti ini? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Yang belum dapat minum, sabar dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Haji Dokter, kalau pengen nyusu ada nih, silakan. Saya kebetulan nggak begitu terbiasa pagi-pagi nyusu. Saya lanjutkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Besok di akhirat emas dan perak itu dipanaskan dengan panasnya neraka jahanam. Fatukwa biha. Kemudian setelah panas emas dan perak itu, kemudian dibakarkan kepada jidat-jidat orang tersebut. Maka kalau divisualkan itu
berupa besi atau emas dan sudah dipanaskan itu dibentuk sebuah setrika raksasa yang ketika sudah dipanaskan disetrika dahi-dahi dari orang tersebut, wa junubuhum, dan lambung-lambungnya disetrika, wa zuhuruhum, dan punggung-punggungnya, sambil dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum, ini adalah balasan dari emas perak yang dulu di dunia kamu simpan untuk dirimu saja, tidak engkau keluarkan zakatnya, tidak engkau sedekahkan di jalan Allah ketika ada panggilan untuk bersedekah, berinfak, apalagi ketika masjid sedang bangun, ada santunan yatim, pura-pura tidak tahu, maka inilah apa yang dulu engkau simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dulu engkau simpan itu. Ayat ini diterangkan dan dikuatkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan walam yuaddi zakatahu muthila maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Barang siapa yang Allah berikan harta benda ketika di dunia, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti di hari kiamat Allah serupakan harta benda itu. Ini lebih umum, kalau tadi lebih spesifik emas dan perak, ini hadisnya lebih umum. Mungkin harta benda itu berupa emas dan perak, mungkin berupa tabungan, mungkin berupa aset-aset di mana-mana, mungkin berupa mobil yang begitu banyak dan tidak diperhitungkan zakatnya setiap tahun, maka Allah serupakan harta bendanya itu besok di hari kiamat syuja'an aqra, menjadi seekor ular yang besar, aqra yang botak. Mohon maaf, ini kata botak tidak berarti menyinggung bapak-bapak yang kebetulan tidak diberikan rambut di bagian kepala bagian depan, tapi ini keterangan tentang seekor ular yang besar yang Allah serupakan dari harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya. Seperti itu, ularnya sangat besar dan kepalanya botak, tidak ada bulunya sama sekali. Dijelaskan, wahyal hayatul lati la sya'ra bi ra'syiha, yaitu ular yang tidak ada sama sekali rambut di kepalanya. Bahkan ay kusyira jildu ra'saha min kasrati sammuha, artinya sampai kulit kepala luarnya itu terbuka, terkelupas. Kenapa? Bikasrati sammuha, karena banyaknya racun yang ada di kepala ular itu. Sammu itu kalau bahasa Indonesia racun, bahasa Jawanya upas ya. Jadi begitu banyak upasnya sampai terbuka kulit kepalanya. Kemudian walaha nuqtatani saudawani fawqa ainaiha, ular itu mempunyai dua sungut yang hitam. Apa sungut itu? Iya, apa Pak? Kalau tanduk itu keras, kalau sungut itu kayak kecoa, itu bisa kayak pemancar itu, antena. Kalau antena ini kesannya nggak serem. Ular ada antenanya, kesannya nggak serem. Ya pokoknya seperti itulah ya. Punya sungut yang besar yang hitam, fi fawqa ainaiha, yang terletak di atas kedua mata ular itu. Wa yutawwiqu dzalika syuja' tawqan fi unuqihi, dan ular itu Allah berikan kalung di lehernya. Kemudian
Di pelataran kiamat itu ular muter-muter. Untuk apa? Mencari orang-orang yang dulu menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri dan tidak mengeluarkan zakatnya. Fayu'adzibuhu 'adzaban syadidan. Kemudian ular itu menangkap, mencengkeram, mematok orang-orang yang dimaksud itu, 'adzaban syadidan, dengan siksaan yang sangat pedih. Saya pernah merasakan dipatok ular kecil saja berhari-hari badan meriang, bengkak. Ini ularnya besar, sangat besar. Tapi di akhirat tidak ada kematian. Supaya apa? Supaya manusia bisa merasakan pedihnya siksa dari perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Dipatok ular sampai sebegitunya tidak mati, tapi merasakan sakitnya. Wa yaqulu, sambil ia berkata, ya ini ular bisa ngomong. Kalau zaman sekarang ada yang seperti ini, tentu bisa menjadi sebuah gubahan lagu kalau ketemu seorang pengarang lagu. Wong bulan gak bisa ngomong aja bisa jadi lagu. Kalau bulan bisa ngomong, ini seandainya ada ular bisa ngomong, ya lagunya begitu. Kalau ular bisa ngomong, sayang tidak bisa ngomong. Lagunya siapa nih Pak? Dul Sumbang. Wa yaqulu, dan ia katakan, ana malukal ladzi kanzatahu fid dunya wa lam tuaddi zakatahu. Aku adalah harta bendamu yang dulu di dunia engkau simpan hanya untuk dirimu dan tidak engkau keluarkan zakatnya. Kalau hari ini kita tidak mempunyai harta benda yang banyak, maka berbahagialah. Kalau hari ini kita punya harta benda yang banyak, kita simpan, maka tiba waktunya kita berhitung dengan Allah. Emas yang kita simpan sudah berapa lama? Setahun jadi milik kita sempurna, lebih dari 1 nisab atau sudah 1 nisab, kalau ini yang lebih biasanya kalau nyimpan, wajib dihitung, dikeluarkan zakatnya. Aset-aset kita, aset bergerak, kita hitung setiap tahunnya, kita hitung untuk perawatannya berapa, hasilnya berapa, bersihnya berapa. Setelah sampai mencapai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Kita harus merasa takut bahwa nanti di akhirat itu tidak ada kesempatan untuk ngeles lagi, tidak ada kesempatan untuk menghindar lagi. Maka di samping kita berhati-hati mencari rezeki dengan filter yang sangat-sangat ketat dari kehalalannya, kita juga berupaya untuk membersihkan harta benda kita itu dengan zakat dan infak sedekah yang Allah perintahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi kita bersabda, man atahu Allahu malan wa lam yu'addi zakatahu idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaikun minan nar. Barang siapa yang Allah berikan kemampuan keluasan rizki di dunia sampai begitu banyak, kemudian tidak bisa atau tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat nanti Allah serupakan menjadi lembengan-lembengan besi yang dijajar di pelataran kiamat. Fa uhma 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian lembengan besi itu dipanaskan dengan panasnya neraka jahanam. Fatuharriqa biha ay bitilkal amwali jabhatuhu wa jambahu wa dhuhruhu. Kemudian dibakarlah dahi-dahi mereka
di atas lempengan itu. Dibakarlah lambung-lambung mereka di atas lempengan besi yang panas itu. Dan juga dibakarlah punggung-punggung mereka, dibolak-balik seperti sate begitu di atas lempengan besi yang sangat panas itu. Dikatakan wa kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Ketika besi itu mulai berkurang panasnya, Allah panaskan lagi, Allah bolak-balik lagi manusia yang bakhil itu. Sampai kapan dia bolak-balik itu? Setiap harinya. Inilah yang berlaku. Allah firmankan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kalau kita hitung dengan hitungan hari di dunia. Jadi disiksa sehari saja sama dengan 1000 tahun. Ini disiksa sampai kapan? Dikatakan di sini hatta yuqda bainal ibadi fayara sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Disiksa terus menerus sampai dia tahu keputusan dari Allah, dia harus ke neraka apa ke surga. Bayangkan dari manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, Allah kumpulkan dalam sebuah padang mahsyar. Satu persatu Allah tanyakan tentang amal perbuatannya, pertanggungjawaban tentang hartanya, tentang ilmunya. Tentu bisa kita bayangkan, kita hitung walaupun tidak tahu hitungannya. Satu orang bisa makan waktu bertahun-tahun. Ini miliaran orang. Maka pantas kalau di sana itu sampai ribuan tahun. Maka orang yang menyimpan hartanya tidak mengeluarkan zakatnya, maka siksaan dari Allah itu sampai sebegitu lamanya dan begitu pedihnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan selalu bersamaan. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang pertama, salat dan zakat itu dalam Al-Quran selalu Allah sandingkan. Ya. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah. Di antaranya. Jadi tidak akan diterima salatnya seseorang manakala ia punya harta tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi saling berkaitan. Orang berzakat enggak sholat juga tidak akan Allah terima di sisinya. Yang kedua adalah ketika Allah menyebutkan iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Beriman tanpa amal soleh tidak punya arti. Amal soleh saja tidak beriman, tidak punya arti. Yang ketiga, Allah sandingkan tentang kewajiban menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Rajin ibadah tapi kepada orang tua tidak pernah berbuat kebaikan, bahkan sering menyakiti orang tua, maka tidak ada artinya keimanan ibadahnya kepada Allah. Ya. Jadi ada beberapa hal yang Allah sandingkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Yang sangat penting harus ada dua-duanya. Yang terakhir, sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tadi ada hadis yang terlewatkan, hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda bahwa tak kembali kepada emas dan perak itu, termasuk harta benda yang ditinggalkan oleh yang sudah wafat.
orang wafat meninggalkan harta benda sebagai simpanannya yang belum dikeluarkan zakatnya, maka nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah serupakan menjadi seorang yang sangat besar, kuat, gagah, dan senantiasa mengeluarkan buih dari mulutnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan seperti itu. Orang ini membawa gunting dan selalu menggunting orang yang dicari itu, sampai ditanyakan, brengsek, kamu siapa? Aku adalah hartamu yang dulu engkau simpan di dunia yang tidak engkau keluarkan zakatnya, hanya untuk dirimu saja. Digunting, terus digunting sampai dipegang, diremas tulang belulangnya sampai remuk semuanya, tapi tidak mati. Setelah remuk kembali lagi, dibegitukan lagi. Itu akibat dari harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya. Masih ada hadis Nabi, tapi panjang lebar, ini cukup panjang. Insya Allah nanti dalam kesempatan berikutnya bisa kita lanjutkan bahasannya. Kadang-kadang tidak saya berikan batasan sehingga waktu yang akan datang ketika ada kesempatan itu bahasanya berbeda lagi. Karena sudah suruk Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang saya sampaikan tentang ayat Allah di surat Surah At-Taubah ayat 34 dan 35 ya. Yang punya tafsir Ibnu Katsir terjemahan bisa dibuka di sana. Sebelum kita akhiri ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum ya. Ya Bapak Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan, jika kita punya simpanan harta tanah 1000 meter, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Misal tanah itu seharga di atas 100 juta. Kalau tanah itu yang dizakati adalah hasil tanahnya, artinya tanah yang ditanami, berarti yang berlaku adalah zakat tanamannya. Kalau tanah-tanah yang di atasnya dibangun pabrik, kemudian ada aktivitas yang menghasilkan, yang dizakati adalah hasil dari usahanya itu. Punya tanah di atasnya dibangun kontrakan, yang dihitung adalah hasil kontrakannya itu. Tanahnya tidak dihitung. Setelah kemurahan Allah ya. Punya tanah disewakan untuk garasi yang punya bis-bis banyak, atau pabrik mobil karena perlu tempat parkir yang begitu luas, disewakan, yang dihitung adalah harta sewaannya itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi tanahnya tidak dihitung. Itu penjelasan dari saya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan kepada para guru kita yang lebih mumpuni, sehingga insya Allah jawabannya lebih memuaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kurang karena keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua apabila ada yang kurang pas dalam memaknai dari ayat ini. Amin Allahumma amin.